Selanjutnya kita bicara tentang basis untuk ruang baris, basis untuk ruang kolom, dan basis untuk ruang kosong. Nah, untuk bisa menghitung basis dari ruang-ruang ini, kita gunakan beberapa teorema. Teorema pertama, operasi baris elementer tidak mengubah ruang kosong dari suatu matriks. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang ruang kosong dan basis untuk ruang kosong. Nah, ruang kosong itu adalah ruang solusi dari SPL homogen. Untuk mendapatkan ruang solusi, kita melakukan reduksi baris terhadap matriks A. Akhirnya didapatkan bentuk eselon baris reduksinya, dan itulah yang akan membentuk solusi dari SPL homogen tersebut. Nah, kenapa hal itu bisa dilakukan? Karena memang ada teorema yang menyatakan operasi baris elementer yang kita lakukan itu tidak akan mengubah ruang kosong dari suatu matriks. Ruang kosong itu kita dapatkan dari bentuk eselon baris tereduksinya, dan itu memang merupakan solusi dari SPL dari matriks A yang semula. Seperti itu. Teorema berikutnya, operasi baris elementer tersebut tidak mengubah ruang baris dari suatu matriks. Jadi kalau kita punya matriks A, kita tahu ruang barisnya itu adalah dibentuk oleh baris-baris dari matriks A. Nah, kalau matriks A itu kita reduksikan menjadi matriks R misalnya, maka ruang baris dari matriks R itu akan sama dengan ruang baris dari matriks A, karena operasi baris elementer tidak mengubah ruang baris dari suatu matriks. Teorema yang selanjutnya, vektor baris tak nol berbentuk eselon baris itu membentuk basis untuk ruang baris. Nah, jadi kalau dari bentuk matriks A kita reduksi untuk eselon baris, nah vektor baris tak nolnya itu akan membentuk basis untuk ruang baris. Teorema berikutnya, kalau A dan B adalah matriks-matriks yang ekivalen baris, dalam artian B misalnya itu adalah bentuk eselon baris dari matriks A atau sebaliknya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka suatu himpunan vektor kolom dari A yang diberikan bebas secara linier jika dan hanya jika vektor-vektor kolom yang berpadanan dari B bebas secara linier. Jadi ada matriks A, matriks B, dia ekivalen baris. Salah satunya adalah bentuk reduksi baris dari matriks yang lain. Nah, itu artinya vektor-vektor kolom di A itu bebas linier jika dan hanya jika vektor-vektor kolom di B yang berpadanan bebas secara linier. Maksudnya, kalau kolom 1 dan kolom 3 dari matriks A bebas linier, maka kolom 1 dan kolom 3 dari matriks B juga akan bebas secara linier. Nah, yang berikutnya, suatu himpunan dari A yang diberikan membentuk suatu basis untuk ruang kolom A jika dan hanya jika vektor kolom yang berpadanan dari B membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari B. Misal, matriks B bentuk eselon baris reduksi dari matriks A. Ternyata kolom 1 dan kolom 3 dari matriks B itu merupakan basis untuk ruang kolom B. Maka kolom pertama dan kolom ketiga dari matriks A itu juga merupakan basis untuk ruang kolom A. Nah, teorema terakhir terkait ini, jika suatu matriks A berada dalam bentuk eselon baris, maka vektor-vektor baris dengan utama 1, yaitu vektor baris tak nol, itu membentuk basis untuk ruang baris dari A. Dan vektor-vektor kolom dengan utama 1 dari vektor baris tersebut itu membentuk suatu basis dari ruang kolom. Jadi kalau A, matriks dalam bentuk eselon baris, vektor-vektor baris A yang punya utama 1 itu akan membentuk basis untuk ruang baris A. Dan vektor-vektor kolom dengan utama 1 tersebut itu akan membentuk basis untuk ruang kolom. Nah, dari semua teorema tadi, dari 3, 4, 5 teorema ini, kita lihat contoh di Howard Anton dari contoh 5, 6, 7, dan 9. Ini kita lihat contoh 5. Nah, di sini vektor R, vektor dalam bentuk eselon baris. Nggak harus tereduksi. Ya, vektor dalam bentuk eselon baris. Nah, ini kita lihat, ini vektor dari 4 baris dan 5 kolom. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga punya utama 1. Jadi R1, R2, R3 yang merupakan baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga dari matriks R
itu adalah basis untuk ruang baris R. Dan tadi karena utama satunya dari baris 1, 2, dan 3, dan itu bersesuaian dengan kolom 1, 2, dan 4, maka C1, C2, dan C4 dari matriks R ini adalah basis untuk ruang kolom R. Jadi kalau R dalam bentuk epsilon baris, maka baris yang punya utama 1 akan jadi basis untuk ruang baris, dan kolom yang punya utama 1 akan jadi basis untuk ruang kolom. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh 6. Ini basis untuk ruang hasil reduksi baris. Jadi di sini ada matriks A. Matriks A, matriks biasa. Kita reduksi dia menjadi bentuk epsilon baris seperti ini. Nah, tadi kita punya kalau baris dalam bentuk epsilon baris, kalau matriks dalam bentuk epsilon baris, itu baris-baris yang mengandung utama 1 adalah ruang baris untuk matriks tersebut. Nah, ini matriks dalam bentuk epsilon baris. Nah, dia punya utama 1 di baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Jadi R1, R2, R3 dari matriks R ini adalah basis untuk ruang kolom R. Dan tadi kita punya teorema kalau operasi baris elementer tidak mengubah ruang baris. Jadinya baris pertama, baris kedua, baris ketiga dari matriks R ini merupakan basis untuk ruang baris R, sekaligus dia merupakan basis untuk matriks A. Jadi suatu matriks dengan bentuk epsilon barisnya, dia akan memiliki ruang baris yang sama, yaitu dia memiliki ruang baris yang sama, yaitu baris yang merupakan bentuk epsilon baris dari matriks bentuk epsilon barisnya. Oke, sekarang kita lihat contoh 7. Nah, contoh 7 ini basis untuk ruang kolom dari bentuk epsilon baris. Jadi ini ada matriks A, kita reduksi menjadi matriks R seperti ini. Kalau dia matriks R seperti ini, basis untuk ruang kolomnya, seperti contoh 25 tadi, dia punya utama 1 di kolom 1, kolom 3, kolom 5. Jadi C1, C3, C5 dari matriks R ini adalah basis untuk ruang kolom R. Dan tadi kita punya teorema, kalau matriks A dan R itu dalam bentuk ekivalen, maka kolom basis untuk ruang kolom R, vektor-vektor yang merupakan basis untuk ruang kolom R, itu nanti vektor-vektor yang bersesuaian untuk matriks A juga akan merupakan ruang kolom. Jadi kalau kita punya matriks R bentuk epsilon baris, kolom pertama, kolom ketiga, kolom kelima adalah basis untuk ruang kolom R, maka kolom pertama, kolom ketiga, dan kolom kelima dari matriks A adalah basis untuk matriks A. Jadi kalau untuk ruang kolom, basis dari ruang kolomnya untuk matriks yang ekivalen tidak sama. Yang samanya hanya kolomnya. Jadi sekali lagi, kalau ini matriks A dan R, dia ekivalen baris, kolom 1, kolom 3, kolom 5 dari matriks R yang dalam bentuk adalah matriks epsilon adalah vektor untuk ruang kolom, otomatis kolom pertama, kolom ketiga, kolom kelima dari matriks A itu juga ruang kolom untuk matriks A. Sekarang kita lihat contoh nomor 9. Oke. Contoh 9 ini menyuruh kita mencari basis untuk ruang baris dari matriks A, tetapi dia harus merupakan vektor baris dari matriks A. Tadi kalau dilihat contoh yang kelima, bukan 5, contoh yang ke-6.
ada matriks A dan R bentuk ekivalen baris, basis untuk ruang baris R sama dengan basis untuk ruang baris A. Dia adalah baris-baris yang punya utama 1 dari matriks R. Nah, berarti kan basis untuk ruang baris A itu bukan merupakan vektor-vektor baris dari matriks A. Beda dengan basis untuk ruang kolom. Dia adalah kolom-kolom dari matriks A yang bersesuaian dengan kolom di matriks R yang punya utama 1. Nah, sekarang di sini disuruh cari basis untuk ruang baris dari matriks A, tetapi dia harus merupakan vektor-vektor baris di A. Seperti itu. Bagaimana caranya? Kalau kita hanya menghitung ruang dari sini, kita akan dapatkan basis dari ruang baris A, tetapi tidak merupakan vektor-vektor baris. Tadi kita dapatkan langsung merupakan vektor kolomnya adalah kalau kita pakai dapatkan basis yang anggotanya dia itu adalah di ruang kolom. Jadi matriks A ini akan kita transpose menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini, kita akan cari sekarang adalah basis untuk ruang kolom dari A transpose. Jadi kita punya matriks A transpose sekarang ukurannya 5 kali 4. Kita reduksikan dia menjadi matriks seperti ini. Kita sebutlah ini matriks R. Sekarang matriks R itu dia punya utama 1, kolom 1, kolom 2, kolom 4. Otomatis kolom pertama, kolom kedua, dan kolom keempat dari matriks R ini adalah basis untuk ruang kolom matriks R. Dan otomatis kolom pertama, kolom kedua, kolom keempat dari A transpose itu adalah basis untuk ruang kolom A transpose. Ini dia. Ini adalah basis untuk ruang kolom A transpose. Kolom 1, kolom 2, kolom 4. Baris di A transpose akan menjadi kolom di matriks A. Jadi ini adalah vektor vektor kolom untuk matriks A transpose. Dan dia akan menjadi vektor baris dari matriks A. Jadi vektor baris dari matriks A yang merupakan baris-baris di matriks A itu sendiri adalah ini. Dia adalah baris pertama, baris kedua, dan baris keempat dari matriks